Salam sejahtera rich people. Selamat berjumpa kembali di Andal Growth Strategy. Minggu lalu kami membahas mencari model bisnis yang cocok untuk Andal. Ternyata perjalanan untuk penentuan pilihan itu tidak selalu mulus. Sehingga pertemuan kali ini kami membahas terjebak dalam lubang yang sama. Pada saat awal Andal Software membuat software custom, dan pada saat masuk ke Enterprise Software Package, Andal Software terjebak pada pengerjaan software untuk menyesuaikan kebutuhan customer. Dan inilah yang menyebabkan Andal jatuh. Pengalaman membuat software paket massal tidak sama dengan cara membuat software paket enterprise. Karena paket software enterprise jauh lebih kompleks. Apalagi belum pernah membuat software untuk payroll dan HRIS. Sehingga kami tidak menguasai bisnis proses HRIS dan payroll. Dapat dibayangkan, tidak mempunyai ekspertis di bidang HRIS dan payroll, tetapi sudah berani membuat paket software untuk HRIS dan payroll. Sehingga pada saat kita membuat paket software Karisma Win selesai dan dipasarkan, yang terjadi adalah kebutuhan customer tidak sesuai dengan software paket yang ada. Agar dapat menjual Karisma Win, kami akan melakukan penyesuaian software agar dapat dijual. Dan harga yang kami tawarkan adalah harga paket. Biaya yang digunakan untuk melakukan modifikasi kadang-kadang tidak tertutup dari hasil penjualan. Karisma Win dipasarkan mulai bulan Januari tahun 2001. Dan pada saat itu bersamaan dengan Microsoft memperkenalkan Office. Dan kebetulan Andal Software sudah menjadi partner Microsoft. Sehingga setiap kali Microsoft mengadakan event, Andal Software selalu diikutsertakan. Mendapatkan publikasi yang cukup baik, maka jumlah penjualan Karisma Win meningkat pesat pada tahun 2002. Dengan meningkatnya penjualan, maka pekerjaan untuk melakukan penyesuaian software semakin banyak dan tidak dapat ditangani. Akibatnya, banyak sekali proyek yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, Andal Software menambah jumlah karyawan. Dan selama tahun 2002, jumlah karyawan Andal Software naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan peningkatan jumlah karyawan ini juga menambah beban perusahaan. Akhirnya, di penghujung tahun 2002, memasuki tahun 2003, Andal Software sudah tidak tahan lagi menanggung beban biaya yang cukup besar. Andal Software harus menentukan strategi agar dapat bertahan. Akhirnya, Andal Software sudah tidak dapat menahan beban lagi dan terpaksa harus memberhentikan karyawan. Dan juga ada beberapa karyawan yang mengundurkan diri. Permasalahan ini terjadi persis sama seperti pada saat membuat software custom. Di saat membuat software custom, semakin banyak proyek yang ditangani, semakin sulit untuk mengelola proyek-proyek yang ada. Model bisnis ini bukan lagi enterprise software paket, melainkan terjebak dalam semi-custom, di mana variable cost-nya menjadi tinggi. Bagaimana caranya agar dapat melakukan turnaround? Kalau dilihat dari proyek-proyek yang ditangani, ada beberapa proyek yang dapat diselesaikan, dan ada beberapa yang memang sulit untuk diselesaikan. Maka pada saat itu saya harus memutuskan kontrak untuk proyek-proyek yang sulit diselesaikan. Dengan memutuskan kontrak ini, maka beban Andal Software menjadi berkurang dan kita dapat fokus untuk menyelesaikan proyek yang memang dapat diselesaikan. Sambil menyelesaikan proyek-proyek yang ada, kami membuat paket baru yang diambil dari Karisma Win. Bagian HRIS dibuang dan payroll-nya diperbaiki. Maka jadilah produk baru yang diberi nama Andal PayMaster. Baik rich people, sharing saya sampai di sini. Mudah-mudahan sharing saya ini dapat bermanfaat. Selanjutnya, saya akan berbicara bagaimana tantangan Andal Software memasarkan paket Andal PayMaster. Itu cukup menantang karena merupakan suatu bisnis model yang baru. Sampai jumpa minggu depan.